Ini bukan surat terbuka, hanya saja usul buat Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru ya. Jadi seperti ini dia Pak, saya ada dua usul ini Pak, dan mudah-mudahan usul ini bisa diteruskan ke Pak Purbaya ya. Perkenalkan, saya Pinem Excellent, saya adalah seorang investor dan juga trader saham Pak. Seperti itu. Di kampung kecil di Kota Medan ya, saya ini adalah trader kampung yang yang biasalah, masih dari kampung saja Pak, begitu. Nah, jadi ini bukan masalah kampung sekarang, yang mau saya sampaikan adalah usul saja Pak. Begini dia. Jadi di pidato Bapak kan Bapak mengusulkan atau memprediksi bagaimana bahwasanya ISG itu bisa 36.000 ya. Minimal dia 18.000 lah di masa Bapak menjabat. Seperti itu ya, minimal tuh 18.000, berarti di tahun 2030 nanti 18.000 gitu ya. 18.000. Nah, ini adalah sesuatu hal yang membuat kami lebih bergairah. Kami para investor saham dan trader saham. Jadi usul yang mau saya sampaikan adalah yang pertama Pak, ada dua. Yang pertama Pak ya, ketika Bapak memprediksi itu berarti Bapak akan berusaha atau berupaya untuk mewujudkan itu supaya bisa dibilang harkat, atau misalnya adalah apa yang Bapak sampaikan itu terbukti gitu dia. Bahwasanya Bapak bukan kaleng-kaleng ini gitu dia ya kan. Sebagaimana saya di komunitas yang saya bangun, bahwasanya saya juga menjanjikan seperti itu kepada para trader saya, Anda menjadi trader yang excellent seperti itu, dan saya harus berusaha membuktikannya. Nah, begitu juga dengan Bapak tentunya ya. Seperti itu Pak. Untuk mencapai 2030 ISG 18.000, separuh saja dari 36.000 ya. Bapak akan pasti berusaha tentunya seperti itu. Jadi oleh sebab itu, yang mau saya sampaikan kepada Bapak adalah begini Pak, bahwasanya seperti ini. Yang pertama usul saya Pak ya, mana tahu kelak ya, mana tahu kelak Pak Bapak Prabowo ya mengeluarkan sesuatu hal yang bermanfaat. Contohnya seperti ini Pak ya, sebagaimana waktu di ini Pak, waktu di masanya Pak Jokowi, di mana ada disalurkan BLT kepada rakyat ya, Nah, mana tahu nanti di masa tersebut Pak itu juga dilakukan. Usul saya seperti ini Pak, mungkin bisa dibikin seperti perjanjian antara rakyat dengan pemerintah, bahwasanya buat yang mau ya, ketika pembagian itu Pak ya, buat yang mau uangnya diinvestasikan kembali, boleh tidak diambil itu, tapi suatu kelak itu bisa diambil seperti itu. Contohnya kayak saya nih Pak, saya dapat BLT, lalu Bapak janjikan bahwasanya nanti uangnya bisa diambil kapan maunya gitu dia. Kapan maunya seperti itu bisa diambil. Tapi kalau misalnya nggak diambil, nanti uangnya akan kita ini kan diinvestasikan di pasar saham. Nanti hasilnya per bulan itu dikirim ke rekening Anda gitu. Jadi uang itu tetap utuh, tapi hasilnya dikirim ke rekening. Kalau mau diapakan, compounding atau dilipatkan, boleh begitu Pak. Seperti itu. Karena banyak ya kita penerima BLT ini adalah begitu diterima BLT-nya akhirnya ya habis gitu dia kan. Habis, maksudnya nggak bisa berkembang gitu. Nah, ini kan Bapak kan memprediksi nih, ya ISG bakal naik nih. Nah, otomatis kan uang BLT yang misalnya contohnya BLT ya, yang diberikan kepada rakyat itu akan berkembang gitu, apalagi dikompondingkan seperti itu. Itu dia maksud saya Pak. Jadi setiap bulan itu hasil harus nampak bahwasanya rakyat itu hanya uang dia itu berkembang gitu. Jadi uang yang diberikan kepada rakyat ditarik kembali. Dia maksudnya dikelola kembali ya kan, tapi tetap kapan saja rakyat butuh bisa ditarik semuanya. Begitu. Jadi artinya tidak ada tidak ada diskriminasi atau misalnya uang kita itu dikorupsi atau bagaimana begitu. Kecuali ketika rakyat meminta kembali, uangnya nggak bisa ditarik. Itu bisa terjadi gitu dia. Kalau misalnya kapan saya ditarik bisa, kan puji Tuhan Pak. Seperti itu. Gitu dia. Itu yang pertama Pak. Jadi ketika BLT itu disalurkan gitu, tawarkan kepada rakyat, ini mau diinvestasikan kembali mau nggak gitu. Setiap bulan nanti Anda akan dapatkan return. Setiap bulan. Artinya bagaimana? Mungkin memang ada masa ISG itu akan rontok. Ya kan, investasi itu turun, tapi kita harus menyiapkan dana talangan Pak. Dana talangan bahwasanya ada yang pasti kita kasih kepada rakyat gitu setiap bulannya gitu. Itu mau dikompondingkan, dilipatkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ada yang kita kasih. Karena kenapa? Karena Bapak janji 18.000 gitu, bukan main-main itu 18.000, sekarang 7.000. Artinya adalah mungkin hari ini rugi misalnya adalah kita rugi 1%, tapi kan besok lusa dapat 4% ya, nggak masalah kita
bikinkan dana talangan dulu, nanti ketika ISG-nya naik atau investasinya naik, kita tarik lagi dana talangan yang kita berikan kepada rakyat tadi. Seperti itu Pak, itu yang pertama. Ya itu aja usul. Yang kedua adalah seperti ini Pak. Kita kan banyak nih Pak yang mengaku bahwasanya kita itu adalah influencer atau misalnya analisis saya yang hebat, bisa menjanjikan Anda cuan konsisten, bisa menjadikan Anda bahwa super power lah, bahwasanya kalau Anda belajar sama saya, Anda pasti hebat. Nah, begitu Pak. Seperti maksud saya, kan banyak nih Pak ya. Coba Pak, rekrut mereka Pak. Rekrut teman-teman tersebut yang mengaku bahwasanya dia hebat dalam analis atau bagaimana. Ambil mereka Pak, suruh mereka trading di saham luar. Atau nggak di Indonesia ini saja. Nah, tapi tentunya pakai uang negara dong. Tapi kan mereka kan udah yakin nih Pak. Seperti bahwasanya mereka bisa. Ah gitu kan. Berarti mereka hebat nih, hebat ya kan. Nah, trading di luar Pak. Di negara luar gitu. Nah, ada nanti profitnya Pak, kumpulin ya kan, itu nanti bisa kita bagikan apa, bayar hutang negara Pak. Hutang negara kan besar, seperti itu, bisa kita bagikan, bayar hutang negara atau ke rakyat dibagikan gitu Pak, sehingga APBN itu bisa dipakai untuk bayar hutang negara. Profit dari pasar saham yang dikelola oleh tim yang mengatakan bahwasanya mereka hebat dalam analisa, Bapak rekrut, jadi biar profitnya itu bisa dibagikan ke rakyat gitu, atau dan APBN bisa bayar hutang negara gitu ya, APBN ya kan bisa bayar hutang negara yang memang dikip nggak terpakai, atau memang profit dari itu untuk bayar hutang negara kita kan besar sekali Pak. Itu hanya usul Pak, supaya apa, supaya begini Pak, tidak banyak lagi korban yang menjanjikan bahwasanya nah kalau kamu ikut komunitas saya kamu akan bisa seperti ini. Banyak loh di luar sana Pak, kecewa, banyak sekali yang kecewa gitu. Padahal mereka melihat bahwa orang tersebut adalah junjungan, bahwasanya ini bukan main-main karena dia itu mengelola uang itu trader triliuner. Nah, bukan main-main gitu. Banyak yang kecewa Pak. Seperti itu. Nah, jadi coba rekrut dia gitu. Ya ajak dia gitu untuk bekerja sama. Kasih nih, kan Bapak kan punya dana nih, dana negara. Udah trading kan di saham luar gitu. Nggak usah saham Indonesia. Saham Indonesia kan artinya kan kita mengguyur ini kita juga, mengguyur retail kita saham luar sana Pak. Kalau memang mereka itu hebat begitu. Seperti itu maksud saya Pak. Gitu dia. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Ya kalau kita mau, karena mereka udah mampu nih Pak. Mereka bisa menunjukkan bahwasanya profit bisa ratusan persen, ribuan persen, bahkan puluh ribuan persen dari saham. Seperti itu. Sehingga banyak yang menjadi pengikut mereka, tapi banyak juga yang kecewa Pak gitu. Artinya supaya adalah Bapak bisa membuktikan bahwasanya omongan orang ini benar nggak gitu. Jadi nggak terlalu banyak lagi yang kecewa Pak dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa ditepati Pak. Seperti itu. Itu saran saya Pak. Atau rekrut mereka yang menjanjikan bahwasanya bisa cuan ratusan ribuan bahkan puluh ribuan persen itu Pak. Itu rekrut yang mengelola dana BLT tadi yang dari rakyat. Nah ini kamu kelola gitu dia. Pokoknya saya nggak mau tahu bahwasanya rakyat itu harus dapat sekian persen per tahun dari profit dari uang yang dia simpan. Seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi kalau memang bahasa saya ada yang nggak bisa dipahami, mungkin teman-teman bisa meluruskan maksud saya ini bagaimana, begitu ya buat teman-teman yang menonton. Itu sedikit dari saran dari saya Pak, semoga ini bermanfaat ya. Mungkin bisa nanti teman-teman teruskan, karena saya adalah trader kampung ya, dari kampung kecil di kota Medan ya, sangat kecil lah di pelosok ya. Saya ini hanya usul saja ketika Bapak itu merencanakan ISG itu adalah prediksi Bapak 18.000 itu sangat senang Pak. Sangat senang karena saya hitung-hitung itu saya nanti punya uang itu bisa segini nih kalau saya beli saham ini gitu dia kan, karena 18% loh, bukan kecil. Seperti itu. Itulah janji Bapak. Jadi artinya adalah ekonomi kita pun nanti akan membaik Pak. Artinya apa? Dengan seperti itu Pak, rakyat yang dulu yang Bapak kasih BLT misalnya ya, ada tukang beca, ada tukang kebun, ada yang memang yang rakyat miskin lah Pak ya. Akhirnya mereka bisa melek investasi Pak dengan metode seperti itu. Itu saran dari saya ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai terus ke Pak Menteri Keuangan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan bisa diwujudkan gitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini hanya sekedar saran. Oke, itu saya dari saya. Selamat pagi, semangat semuanya buat kita semua. Salam dari saya, Pinem Excellent.